padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan sukacita. Bagian firman Tuhan yang hendak saya sampaikan, kita baca dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sebelum lebih lanjut kita mendengar dan memahami firman Tuhan tersebut, marilah kita bersama menghadap Tuhan memohon pertolongannya. Kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang menghadap kehadirat Tuhan. Kami hendak membaca firman-Mu ya Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Mampukanlah kami untuk membaca, memahami, dan berlakukan firman tersebut dalam kehidupan kami, terutama pada saat ini tengah kehidupan kami diliputi dengan pandemi COVID-19. Hanya dengan nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya menyiapkan renungan ini, jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 pada hari itu telah mencapai 31.900 orang. Angka ini menunjukkan kenaikan dari hari ke hari. Apakah yang terjadi ketika jumlah penderita COVID-19 semakin meningkat? Rumah sakit semakin penuh, bahkan tidak lagi mampu menampung pasien. Para tenaga kesehatan kewalahan, persediaan obat semakin menipis, dan persediaan oksigen juga semakin langka. Dan pada akhirnya banyak orang yang tidak dapat tertolong jiwanya.
Kondisi inilah yang mendorong pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, menetapkan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau disebut PPKM darurat yang berlaku di Pulau Jawa dan di Pulau Bali mulai tanggal 3 sampai dengan 20 Juli. Kata darurat menunjukkan bahwa ada sesuatu yang gawat, ada sesuatu yang berbahaya, ada sesuatu yang dapat menyebabkan kematian. Apakah dampak PPKM darurat bagi masyarakat, bagi kita? Dampak yang pertama kita rasakan adalah kita tidak lagi dapat bergerak bebas dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ada banyak penyekatan jalan, ada banyak petugas yang memaksa dan meminta kita kembali memutar balik dan tidak melanjutkan perjalanan. Ada banyak pedagang kaki lima, mal, restoran, perkantoran yang harus menutup usahanya untuk sementara waktu. Tentu saja keadaan ini membuat orang merasa sedih, kehilangan harapan, dan juga kehilangan penghasilan atau pendapatannya. Lalu bagaimana orang beriman harus bersikap menghadapi kondisi tersebut? Marah, kecewa, putus asa, dan menyalahkan Tuhan? Mungkin saja reaksi itu dapat terjadi pada diri kita. Tetapi marilah kita mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 12 yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ketika mereka sedang menghadapi kesusahan. Firman tersebut berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Apakah nasihat ini benar? Apakah nasihat ini masuk akal? Apakah nasihat ini dapat dilakukan? Jawabannya adalah ya. Sebab pengalaman Rasul Paulus, pengalaman tokoh-tokoh Alkitab, pengalaman jemaat Tuhan di masa lalu dan di masa kini menunjukkan bahwa Tuhan selalu hadir dan menolong umatnya di tengah keadaan sesulit apapun. Dalam keadaan kondisi yang sukar yang dapat menyebabkan orang kehilangan harapan, umat Tuhan dinasihati 3 hal. Yang pertama, untuk tetap bersukacita dalam pengharapan. Perasaan sukacita membangkitkan semangat, mengubah suasana hati yang lesu, memunculkan harapan bahwa keadaan akan menjadi lebih baik. Kita dapat bersukacita di tengah kondisi yang tidak menyenangkan ketika kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan berikan pertolongan tepat pada waktunya. Nasihat yang kedua adalah sabarlah dalam kesesakan. Kata sabar sering kita dengar, bahkan mungkin juga sering kita ucapkan sebagai nasihat. Alkitab juga menyatakan perlunya sabar di tengah kesesakan. Sabar yang menunjukkan pada kita agar kita bersedia menerima keadaan yang sulit, bersedia untuk patuh menjalani kehidupan meskipun tidak menyenangkan, bersedia untuk taat pada kehendak kepada yang ditujukan kepada kebaikan. Kepatuhan kepada peraturan yang ditetapkan pemerintah menjadi bagian kesabaran yang harus dimiliki orang beriman. Nasihat ketiga, bertekun dalam doa. Tekun artinya melakukan dengan kesungguhan, dengan keteraturan, dengan keyakinan. Bertekun dalam doa artinya tetap berdoa, tetap menjalin relasi dengan Tuhan secara sungguh-sungguh, secara teratur, dan disertai keyakinan bahwa Tuhan lebih besar dari semua persoalan hidup kita. Bahwa Tuhan menjadi jawaban atas semua persoalan. Dan bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari penderitaan, dari kesukaran yang sedang menimpa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Firman Tuhan tersebut bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Setiap orang beriman dapat melakukan firman tersebut jika bersedia merendahkan hati, membuka diri, dan menjalin komunikasi dengan Tuhan yang Maha Ilahi. Tugas kita adalah melakukan yang menjadi bagian tugas kita. Dan menyerahkan kepada Tuhan kepada bagian yang menjadi kuasa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalani kehidupan di tengah pandemi yang belum diketahui waktu berakhirnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan jika pada hari ini kami telah membaca firman-Mu. Yang kami yakini firman itu akan menguatkan hidup kami,
memampukan kami untuk menjalani setiap masa-masa yang sulit dalam keadaan apapun ya Tuhan. Kami dapat dimampukan untuk dapat melewatinya dengan pertolongan dan kuasa Tuhan sendiri. Hanya di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang di Sabtu pagi hari ini ya Tuhan, untuk memohon berkat dan pertolongan atas kehidupan kami. Untuk itu kami mohon berkat ya Tuhan dan pertolongan serta penguatan. Kami sampaikan terutama untuk saudara-saudara kami yang belum sembuh dari sakit penyakitnya, belum lepas dari masalah dan pencobaannya. Kami mohon kiranya kesembuhan untuk saudara-saudara kami, para orang tua kami ya Tuhan. Kami sebut misalnya Bapak Ibu Kusnantiah Bejo Prawoto, Ibu Sriartati Dawami, Ibu Delina Sakiman, Ibu Karsilah Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sarminah Satiman, Ibu Soekarti, Ibu Syih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Pitoyo, Bapak dan Ibu Sudono, Bapak Aji Mujiono, dan Bapak S. Parmun. Ya Tuhan, di samping itu kami tetap mohon pertolongan Tuhan untuk pemulihan kesehatan akan saudara-saudara kami ya Tuhan. Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Eska, Bapak Sabto Raharjo, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Ayo Sunarjo, Ibu Yunian Rusa Lestari, Saudara Lutania, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso, Bapak Widi Leksono, Bapak Parti Susanto, Bapak dan Ibu Iwan Martono, Bapak dan Ibu Yosef Surusanto, saudara kami, Saudara Christian Armantio, Bapak dan Ibu Sumadi, serta Saudara Christian Gunanto, Ibu Sri Sumarni, pendeta kami, Pendeta Adelia,
Bapak dan Ibu Ruswati, Saudara Marvin Krishna, Bapak dan Ibu Sulimin, Bapak Herlamto dan Saudara Krishna, Bapak dan Ibu Hendrik, Ibu Eka Wahyuning, Bapak Budi Basuki, Bapak Christian Dwi Mahadianto, Bapak dan Ibu Avadianto Hestu dengan istrinya, Bapak Ibu Santoso Budi Raharjo, Ibu keluarga Andreas Marunduri, Diaken kami, Diaken Matius Sugeng, Ibu Sri Mulyati Widito, Saudara Kevin Christian Avianto, Saudara Pasca Priyono, Bapak Andreas Pranowo, Bapak Yohanes Wiono dengan putranya Mas Yohan Amos, Bapak dan Ibu John Moritz Ramande, Bapak Febrianto Eko Prayitno, dan Ibu Ekowati Puji Astuti. Ya Bapak, di samping itu masih ada saudara-saudara kami yang masih memerlukan berkat juga penguatan dari Tuhan. Saudara-saudara kami yang berada di luar sana ya Tuhan, kami sebut Saudara Joko Sulistiono, Ibu N. Paulus, Ibu Raminten, Ibu Sorsite, Bapak Sorsti, Bapak Kalam, Bapak Taslim Dwijo Taryono, dan Ibu Suyatni, Bapak Artoyo, Ibu Endah Hayuni Wulandari, Ibu Sukarni, Bapak Beni Wido Hendratmo, ya Bapak, di samping itu kami mohon kiranya khususnya untuk para adiuswo kami ya Tuhan yang ada di GKJ Ebenezer ini, kiranya di usia lanjut mereka yang sudah adiuswo itu, mereka tetap Engkau berkati dan Engkau kuatkan supaya mereka dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini tetap Engkau kuatkan dengan semangat dan sukacita yang berasal dari Tuhan sendiri. Ya Bapa, di samping itu kami juga mengingat akan saudara-saudara kami dari jemaat gereja kami dan teman-teman yang lain yang masih berusaha untuk mencari pekerjaan, membuka usaha untuk menambah penghidupan atau membuat penghasilan baru supaya mereka kehidupannya juga dengan lebih baik. Bapa, kami juga mengingat akan saudara-saudara kami, para muda-mudi kami yang masih merindukan teman pasangan hidup, dan bagi mereka yang sudah menikah namun juga belum mendapatkan anugerah momongan, kiranya Tuhan memberkati mereka dan tetap mengajarkan mereka ya Tuhan, agar mereka tetap bersyukur dengan tetap memohon pertolongan dan berserah saja kepada Tuhan. Pada saatnya nanti mereka akan mendapat momongan atau mendapatkan kesempatan untuk menjadi kehidupan yang lebih baik. Ajarkan mereka ya Tuhan, agar mereka tetap kuat di dalam menjalani kehidupan ini, dan yakin bahwa hanya dengan pertolongan Tuhan, kehidupan mereka akan semakin baik. Kami juga mengingat akan saudara-saudara kami ya Tuhan, dari keluarga-keluarga yang masih menghadapi permasalahan dalam keluarganya, ada keretakan, ketidaksambungan di dalam hubungan keluarganya. Kiranya Tuhan hadir di situ dan memberikan pencerahan kepada mereka, masing-masing pihak ya Tuhan, agar mereka, keluarga itu, tetap Engkau berkati dan mendapatkan
kebahagiaan di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami juga mengingat akan anak-anak kami yang sudah lulus atau sedang sekolah, dan mereka akan mendapat mencari sekolah atau pendidikan yang lebih tinggi lagi, setingkat lebih tinggi, yang di SMP, SMA, maupun di perguruan tinggi. Perjuangan mereka tidak mudah ya Tuhan, namun dengan penyertaan dari Tuhan serta dorongan daripada orang tua mereka, ya kami yakin bahwa mereka akan bekerja, belajar, bertanggung jawab ya Tuhan dalam mencapai cita-citanya. Ajar mereka ya Bapa agar tidak mencari jalan pintas, namun Kau beri semangat untuk berlaku jujur, belajar giat, dan tetap patuh kepada orang tuanya serta menjunjung nama Tuhan. Ya Tuhan, kami akan mengingat akan para pelayan kami, para pendeta kami, terutama yang ada di gereja kami ya Tuhan. Kami sebut Bapak Pendeta Emeritus Joko Sulistyo, Mas Rudi, serta Mbak Adel, yang kiranya di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, secara khusus kami mohon pelihara dan jaga kesehatan mereka ya Tuhan. Karena pada saat ini kehadiran mereka di tengah-tengah jemaat, saya rasakan mereka terbebani beban yang cukup berat. Namun dengan dorongan dan berkat dari Tuhan, kami yakin ya Tuhan, bahwa ketika pendeta kami ini akan melayani dengan segala kerendahan hati dan kesungguhan, karena mereka akan didukung oleh Tuhan di dalam pelayanannya. Ya Tuhan, anugerahkan kesehatan, kesejahteraan di dalam keluarga mereka masing-masing. Bapa, kami mengingat juga akan ibadah hari Minggu di tempat di gereja kami, yang masih tetap juga kami laksanakan secara online di keluarga kami masing-masing. Terutama ya Tuhan di masa pandemi yang semakin parah ini, Tuhan kuatkan kami, kuatkan para pelayan kami, para majelis, para koordinator wilayah, para ketua komisi, agar mereka tetap menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin, dengan mengingat bahwa tugas itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus mereka kerjakan dengan sepenuh hati, dengan rendah hati, namun dengan penuh tanggung jawab. Semuanya itu hanya karena berkat dan pertolongan Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya peribadatan kami yang masih terbatas ini, di dalam pandemi yang semakin parah ini, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Bapa, kami mengingat juga pada saat ini, negara kami, bangsa kami sedang berjuang melawan COVID-19. Antara lain kami lawan ya Tuhan. Kami persiapkan diri kami dengan menjalani proyek vaksinasi ya Tuhan. Cadarkanlah kami ya Tuhan, warga negara Indonesia, khususnya pada warga gereja Ebenezer ini, agar mereka tetap patuh pada protokol kesehatan dan menjalani vaksinasi apabila mereka sudah dapat jatah dan tempatnya. Yakinkan mereka ya Tuhan, dengan vaksinasi ini adalah salah satu yang dipakai cara Tuhan untuk menangkal keganasan dari COVID-19 ini. Karena dalam pelaksanaan ini ya Tuhan, kami mengingat akan saudara kami, para tenaga medis,
sukarelawan kesehatan, serta para dokter. Semuanya ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau kuatkan, agar dalam melaksanakan tugasnya, mereka tetap bersandar pada kekuatan Tuhan. Kami juga mendorong para ahli kesehatan agar tetap berusaha, berupaya untuk menemukan obat penangkal untuk COVID-19 ini. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mengingatkan saudara-saudara kami, khususnya yang di GKJ Ebenezer dan tetangga kiri kanan kami, yang mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan, usaha mereka yang tersendat, bahkan mungkin ada yang kena PHK dikarenakan COVID-19 ini. Ya Bapa, di samping itu ya Tuhan, kami mengingat juga akan kehidupan gereja kami, khususnya pemekaran kerajaan Tuhan yang ada di lingkungan Klasis Jakarta bagian Barat ini. Ya Tuhan, kami mengingat akan gereja-gereja kami yang sedang memekarkan wilayah pelayanannya. Kami mengingat GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia Calon Pepandan Sawangan, yang sedang bergumul ya Tuhan, untuk mendapatkan perizinan dalam pembangunan sarana peribadahannya. Tolong ya Tuhan, agar para petugas kami yang melayani perizinan ini Engkau sadarkan bahwa kami hadir untuk melayani masyarakat, agar masyarakat lebih terbina ya Tuhan, lebih mendapatkan kesejahteraan lahir batin dengan kehadiran kami ya Tuhan. Dan yakinkan kami ya Tuhan bahwa kami akan bekerja semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk karena keagungan diri kami, ketinggian diri kami, namun dengan segala kerendahan hati kami tetap memohon pertolongan Tuhan di dalam menjalankan tugas ini. Ya Tuhan, masih ada korban bencana alam yang perlu kami doakan. Mereka masih menderita ya Tuhan. Rumah mereka belum terselesaikan. Permohonan mereka untuk bahan makanan juga mungkin ada 1-2 yang belum tertuntaskan. Ya Tuhan, kuatkanlah mereka agar mereka tetap taat kepada Tuhan, tidak mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Penderitaan mereka memang berat ya Tuhan, namun dengan pertolongan dan bimbingan Tuhan, mereka akan mendapatkan pencerahan yang semata-mata berasal dari Tuhan. Semuanya itu ya Tuhan, karena kami percaya bahwa pemerintah kami sudah bekerja dengan keras, dengan dipimpin oleh seorang pemimpin yang rendah hati namun berwibawa ya Tuhan, dengan wawasan yang cukup keras di dalam pembinaan bangsanya ya Tuhan. Kami sebut Bapak Presiden kami Joko Widodo dengan stafnya ya Tuhan, yang kami yakin Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Dengan segala kerendahan hatinya dan dengan segala kejujuran dan kekerasan hatinya untuk membangun negara ini, kami yakin ya Tuhan bahwa negara kami akan semakin baik. Semuanya ini bukan karena kehebatan Pak Jokowi, namun semata-mata karena tuntunan dan bimbingan Tuhan. Ya Bapa, berkatilah para pemimpin bangsa kami dalam membangun dan membina negara kami. Ya Tuhan, pembangunan dan kesejahteraan tidak akan datang begitu saja ya Tuhan, apabila tidak ada perdamaian di dunia. Untuk itu ya Bapa, hadirkanlah perdamaian di dunia ini, agar
bangsa satu dengan yang lain bisa saling memahami, bisa saling tolong-menolong, terutama mereka yang berdekatan satu dengan yang lain ya Tuhan. Supaya mereka tidak mementingkan egonya sendiri, namun dengan demikian mereka Engkau tuntun untuk berdamai, mengabadikan kesejahteraan yang berasal dari Tuhan. Ya Bapa, sadarkanlah para pemimpin bangsa kami, bangsa di dunia ini, agar mereka sadar akan tanggung jawabnya untuk membawa perdamaian, kesejahteraan yang berasal dari Tuhan untuk dunia ini. Ya Bapa, inilah seluruh doa kami. Selanjutnya kami akan menyampaikan doa-doa pribadi kami yang mungkin belum sempat kami sampaikan, kami ajukan kepada Tuhan. Dengarkanlah doa pribadi kami ya Bapa. Selanjutnya ya Bapa, kami tutup doa ini dengan Bapa, dengan doa yang diajarkan Bapa kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.